Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa sehat ya. Dan buat teman-teman yang mungkin sekarang sedang sakit, semoga segera Allah angkat sakit penyakitnya dan segera Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Oh ya, mohon maaf lahir batin ya teman-teman semuanya. Gimana nih lebarannya? Kalau di tempat Umah lebarannya udah ramai kayak 2 tahun sebelumnya ya teman-teman. Alhamdulillah banget. Dan nonton juga di berita kalau di mana-mana itu udah pada macet. Itu artinya mudah-mudahan lebaran kita udah kembali kayak tahun-tahun sebelumnya ya. Oh ya, ini videonya Umah rekam pas bulan Ramadan kemarin, 2 hari sebelum lebaran. Umah lagi milahin baju yang mau Umah taruh di laundry. Biasanya kalau baju-baju rumahan itu Umah cuman lipat-lipatin aja, karena kan kalau habis cuci terus mau dijemur itu udah Umah kibas-kibasin, jadi nggak terlalu kusut gitu ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf kalau misalnya video Umah ya begini-begini aja tentang keseharian Umah sebagai ibu rumah tangga. Kadang ya masak, kadang beres-beres, kadang nyetrika ya. Kayaknya semua ibu dunia ini sama aja ya teman-teman. Baik yang bekerja di luar rumah ataupun yang 24 jam membersamai anak di rumah. Jika dijalani dengan ikhlas, insya Allah akan dapat pahala. Oke, lanjut ke video. Setelah Umah lipatin semua bajunya, udah Umah beresin juga. Lanjut mau ngeluarin motor, karena kalau malam hari itu motornya ada di ruang tamu ya teman-teman. Karena kan nggak ada garasi. Ayo siapa di sini yang samaan dengan Umah kalau malam hari motornya nongkrong di ruang tamu? Jadi ya setelah motornya dikeluarin harus disapu-sapu lagi, harus dipel lagi, karena kadang ada bekas dari bannya gitu. Nah setelah ini Umah langsung beberes ruang tamu karena udah mau lebaran ya teman-teman. Jadi harus bersih-bersih, harus disapu-sapu, harus dipel juga. Kalau ngepel itu udah selesai kemarin, adanya Umah ngepel. Nanti dia rencana mau dipel lagi pas malam takbiran. Kalau siang ini ya udah Umah sekedar sapu-sapu aja, karena rumah ini lumayan banyak debunya, walaupun udah disapu sesering mungkin, tapi ya tetap berdebu gitulah teman-teman. Dan rencananya Umah juga mau mindahin meja yang kecil ini ke belakang, karena kan nanti lebaran nggak muat gitu ya teman-teman kue di atas itu. Jadi Umah taruh meja yang biasa Umah pakai untuk budgeting, konten budgeting, biar agak luas gitu mejanya untuk ditaruh kue-kue. Nah selanjutnya Umah lanjut vakum-vakum, karena tadi itu Umah lagi beresin loteng yang lumayan banyak debunya, dan Umah lupa ya teman-teman untuk nutup si kursinya. Jadi ya debunya jatuh ke kursi sama bantal-bantalnya itu. Nah ini Umah mau unboxing tas dulu. Kebetulan paketnya baru aja nyampe pas Umah lagi ngerekam videonya. Ini itu tas yang kemarin Umah beli di Shopee. Harganya juga murah meriah banget, tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng gitu ya teman-teman. Nggak terlalu besar dan juga nggak terlalu kecil. Pas banget untuk kita yang sering kemana-mana harus banyak barang, perintilan anak. Jadi ini rantainya juga kualitasnya bukan yang kaleng-kaleng gitu. Oke, lanjut ke video budgeting. Gimana nih teman-teman budgeting bulan Ramadan kemarin? Apakah aman? Atau ada yang malahan boncos menjelang gajian di bulan Mei? Kalau Umah alhamdulillah banget, walaupun di awal-awal Ramadan itu lumayan boncos, tapi ketika pekan-pekan terakhir itu udah aman, karena Umah nggak terlalu banyak lagi jajan takjil di luar. Ternyata memang yang paling banyak menghabiskan uang itu ya jajan takjil gitu ya teman-teman. Nah kemarin Umah udah bikin anggaran untuk bulan Mei. Teman-teman yang belum nonton videonya boleh cek video sebelum ini ya teman-teman. Jadi Umah pakainya metode Kakeibo. Metode ini tuh yang paling gampang sih menurut Umah untuk ibu rumah tangga. Jadi ini budget bulan April kemarin Umah keluarin dulu sisanya. Alhamdulillah masih ada sisa. Padahal Umah kemarin udah pesimis bakalan cukup sampai akhir bulan, karena awal Ramadan itu lumayan banyak boncosnya, karena sebentar-sebentar jajan takjil, sebentar-sebentar keluar. Ternyata kalau misalnya kita jajan takjil di luar itu memang lebih boros ya teman-teman, ketimbang kita bikin sendiri di rumah.
Oh ya, disclaimer dulu untuk teman-teman semuanya, kalau apa yang Uma share ini nggak ada niat untuk ria apalagi sombong, semata-mata hanya ingin sharing, kali aja bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya ya. Nah, ini ada sisa uang 20 ribuan karena kan Uma sering nyisahin uang 20 ribu ini untuk dimasukin ke celeng menabung 20 ribu. Nah, karena kemarin itu sempat jarang banget keluar rumah, jadi Uma itu nggak banyak dapat pecahan 20 ribu, tapi alhamdulillah ada beberapa lembar sekitaran 120 ribu gitu kalau nggak salah Uma. Nah, untuk bulan ini alhamdulillah bisa nyisahin sebanyak lebih kurang 540 ribu. Nah, seperti bulan-bulan sebelumnya, Uma itu selalu catat sisa budget anggaran per bulannya, ya biar tahu aja dan jadi motivasi kalau misalnya bulan ini harus lebih banyak dan lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya. Nah, uang 20 ribunya Uma simpan dulu ke tabungan menabung 20 ribu, terus langsung diarsir sesuai dengan jumlah uangnya ya. Nah, untuk tabungan 20 ribu ini nggak ada target khusus, Uma nggak mau nabung itu jadi tekanan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sisa uang ya Uma tabung. Kalau misalnya dalam satu bulan itu pas-pasan banget ya udah untuk bulan itu nggak ada tabungan dulu. Jadi menabung itu nggak boleh dibawa stres, dijalani aja. Kalau misalnya ada rezeki berlebih kita tabung, kalau misalnya belum ada ya udah nggak apa-apa. Jangan sampai karena pengen tabungan kita banyak malah anggaran bulanannya diirit-iritin banget sampai jadinya pelit gitu ya teman-teman. Jangan. Oke, lanjut karena masih ada sisanya, jadi uangnya Uma bagi ke 2 pos aja. Yang pertama itu Uma taruh di dana darurat dan sisanya Uma mau taruh ke tabungan pendidikan Fathan. Karena banyak teman-teman yang nanyain di Instagram kalau misalnya kita punya sisa anggaran bulanan, apakah dimasukkan ke anggaran bulan selanjutnya atau ditabung. Kalau Uma pribadi itu biasanya Uma masukin ke tabungan aja, nggak dimasukkan ke anggaran untuk bulan selanjutnya. Jujur Uma pribadi itu nggak nyimpan uang di awal kecuali uang arisan ya teman-teman. Jadi Uma anggarkan semuanya dulu, kalau misalnya ada sisa baru Uma simpan ke tabungan. Takutnya nanti kalau misalnya di awal Uma sisihkan untuk tabungan, nantinya malah nggak cukup sampai akhir bulan, tabungannya malah diambil lagi. Karena prinsip Uma kalau udah di dalam tabungan itu udah nggak boleh diambil lagi. Nah, setelah Uma tulis sisa budgetnya, ini ada beberapa lembar uang 10 ribuan dan uang 2 ribuan juga. Nanti Uma mau masukin ke tabungan receh dan sinking funds receh gitu ya teman-teman, biar nanti uangnya nggak kemana-mana. Oke, selanjutnya Uma mau masukin lagi uang-uangnya ke dompet pintar. Ini itu part yang paling menyenangkan sih menurut Uma. Jadi, nah untuk bulan Mei ini Uma pakainya dompet pintar yang agak besar biar gampang dibawa kemana-mana karena ada talinya. Kadang Uma males untuk bawa tas gitu ya teman-teman, jadi Uma bawa dompet pintar aja, udah kayak tas karena lumayan besar. Terus Uma gantung ke motor aja, walaupun sebenarnya kurang aman sih, cuman nggak tahu kenapa Uma sering bawanya seperti itu aja kalau misalnya ke pasar. Nah, ini Uma udah terima gaji. Ini uang bulanan dari suami ya teman-teman, sebanyak 2 juta. Jadi Uma itu nggak pegang uang suami 100%, Uma hanya pegang yang sesuai kebutuhan aja. Karena kan Uma ada pendapatan tersendiri dan suami juga berhak untuk nyimpan uangnya untuk ngasih ke orang tua atau untuk nabung. Kita itu bagi-bagi aja. Kalau Uma bagian rumah tangga, dapur. Nah, kalau suami lebih ke tabungan jangka panjang. Nah, ini udah Uma gabungin uang dari suami dan gaji dari pondok tempat Uma ngajar ya teman-teman. Karena Uma juga sehari-hari sebagai guru honorer di salah satu pondok pesantren di kotanya Uma. Nah, dalam 1 bulan itu Uma anggarkan untuk kebutuhan hidup itu sebanyak 3 juta. Itu udah semuanya, udah sama uang bensin, udah makan, lauk pauk, pokoknya semuanya udah Uma anggarkan sebanyak 3 juta. Nah, kalau misalnya dalam 1 bulan itu ada pendapatan tambahan, misalnya dari YouTube, dari endorse, dari Shopee, itu Uma nggak masukin ke biaya hidup lagi ya teman-teman, tapi Uma masukkan ke dana darurat atau tabungan. Jadi kalau misalnya pendapatan naik, gaya hidup nggak naik gitu ya teman-teman. Walaupun kadang ada sih kalau misalnya habis gajian dari YouTube misalnya kan pengen gitu beli sesuatu yang udah Uma pengen dari lama, tapi nggak semuanya, sebagian uangnya itu tetap Uma tabung dulu.
Intinya kita nggak boleh ngebandingin rezeki kita dengan rezeki orang lain ya teman-teman. Walaupun mungkin dari kacamata manusia rezeki kita itu sedikit, tapi ketika Allah cukupkan, Allah turunkan berkahnya, sehingga rezeki yang kita makan, rezeki yang kita pakai sehari-harinya bisa mencukupi semua kebutuhan hidup. Kadang bahkan ada orang yang gajinya besar tapi selalu merasa kurang, atau gajinya besar justru hutangnya juga besar. Jangan pernah membandingkan gaji kita besar, gaji kita kecil, karena apa yang kita miliki sekarang, rezeki yang kita miliki sekarang, insya Allah itu pasti rezeki yang terbaik yang Allah berikan untuk kita. Oke, lanjut ke video. Seperti biasa untuk pekanan itu menganggarkan sebanyak 200.000 per pekannya. Nah ini nggak tahu kenapa ternyata Umah tadi kena spidol gitu, nggak nyadar pas lagi nulis-nulis. Terus untuk pekan keempat juga 200.000 dan pekan kelima sebanyak 50.000. Karena kan kadang ada pekan kelima ya teman-teman dalam satu bulan. Jadi Umah anggarin aja sebanyak 50.000. Selanjutnya ada uang emergensi atau dana jaga-jaga sebanyak 200.000 juga, uang beras 200.000 juga, dan uang gas itu Umah anggarkan sebanyak 50.000. Kalau bulan puasa kemarin itu uang gasnya Umah anggarkan sebanyak 75.000 karena kan lagi ada orang tua dan adik. Tapi untuk bulan ini udah kembali ke anggaran sebelumnya sebanyak 50.000 ya teman-teman. Nah setelah semuanya dimasukin masih ada sisa anggaran 200.000. Baru sisa anggaran ini Umah masukin ke dana hiburan. Sebenarnya sebulan itu Umah anggarkan dana hiburan sebanyak 500.000. Cuman dari uang bulanan suami dan gaji Umah dari pondok itu hanya bisa menyisihkan sebanyak 200.000. Nah sisanya itu Umah ambil dari uang Shopee atau uang endorsan. Kalau misalnya dalam satu bulan itu Umah ada uang endorsan sebanyak lebih kurang 1 juta. Nah 300-nya itu Umah sisihkan untuk hiburan dan 700-nya itu baru Umah tabung ya teman-teman. Nah walaupun kita harus menabung, tapi kita juga harus menikmati hidup. Prinsip Umah gitu sih. Nabung juga, cuman kita nggak boleh ngirit-ngirit banget, nggak boleh pelit-pelit banget. Kadang perlu apresiasi juga untuk diri sendiri yang udah bekerja keras. Perlu healing sebentar, hanya sekedar makan di luar dengan keluarga, atau hanya sekedar beli baju baru, gitu-gitulah ya teman-teman. Cuman tetap dalam anggaran yang udah ditentukan. Nah ini alhamdulillah banget perdana di tahun ini Umah bisa bagi-bagiin THR untuk saudara-saudara dan ponaan-ponaannya Umah, karena bulan-bulan tahun-tahun sebelumnya itu nggak pernah ya teman-teman. Jadi semenjak Umah nabung dana lebaran, alhamdulillah tahun ini Umah perdana bisa ngasih THR untuk ponaan-ponaannya Umah. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang selalu nonton dan support channelnya Umah. Semoga apa yang Umah share ini bisa bermanfaat. Thank you for watching and see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.